Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan honorer sekalian. Namun di video ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan kabar yang kurang baik untuk beberapa tenaga honorer di salah satu daerah. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di video ini berkaitan dengan surat edaran ya, dikeluarkan salah satu Pemda, yaitu di sini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat itu Bupati Aceh Jaya, di mana ada surat edaran terkait dengan pemberhentian tenaga ahli tertentu dan atau tenaga harian lepas di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Bapak Ibu. Nah, di dalam surat edaran ini ada 3 poin penting disampaikan. Yang pertama itu menjelaskan menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa pada poin 6 huruf B dan huruf C yang menyatakan untuk tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non-ASN dan khusus untuk tenaga lain yang dibutuhkan oleh instansi seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, maka harus dilakukan perekrutan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing. Nah, kalau kita buka kembali surat edaran dari Menpan RB sebelumnya ya Bapak Ibu terkait dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kalau kita lihat lagi di poin 6 ya, benar Bapak Ibu ya, bahwasanya itu menjelaskan di poin nomor 6 ini, yang pertama Kemenpan RB meminta kepada para pejabat pembina kepegawaian yang pertama itu melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat ikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Kemudian di poin B-nya itu menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Dan di poin C yang menjelaskan dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan itu dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di poin 6 ini yang D-nya menjelaskan, yaitu PPK diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Kemudian di poin E-nya itu menjelaskan bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Ini surat edaran Menpan RB Bapak Ibu ya, terkait dengan status kepegawaian ya di lingkungan instansi pusat dan daerah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2022 yang lalu Bapak Ibu. Nah, di sini surat edaran tersebut terkait dengan pemberhentian honorer ya di Kabupaten Aceh Jaya ini itu terkait dengan tindak lanjut surat edaran tersebut. Dan kemudian yang poin kedua menjelaskan berkenaan dengan hal tersebut ya, di poin 1 ini di atas kami sampaikan kepada saudara bahwa tenaga harian lepas dan atau tenaga ahli tertentu yang di SK-kan oleh Bupati Aceh Jaya, Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPK di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang telah diberikan pelimpahan wewenang terhitung ya, di sini terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 Bapak Ibu, yaitu menginstruksikan memberhentikan tenaga harian lepas dan atau tenaga ahli tertentu THL atau THT dari unit masing-masing. Di sini ada kecuali ya Bapak Ibu, yaitu THL pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, kemudian tenaga ahli tertentu pada
RSUD Teku Umar, kemudian pemadam kebakaran pada BPK, kemudian tenaga kebersihan, kemudian supir, ajudan, dan penjaga kantor. Nah, itu terkait dengan penjelasan di dalam surat edaran untuk pemberhentian tenaga harian lepas ya Bapak Ibu di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Dan kalau kita cek lagi di beberapa media juga sudah menginformasikan terkait dengan surat edaran tersebut. Misalnya di sini ya, di Antara Aceh itu memberitakan PMK Aceh Jaya berhentikan 1895 THL mulai 1 Oktober 2022. Dan kita cek lagi di beberapa media sebenarnya di Aceh, yaitu seperti di Aceh 1 juga sama menginformasikan terkait hal tersebut. Itu juga di Karang Aceh ya, 1895 tenaga honor di Aceh Jaya diberhentikan. Nah, itu Bapak Ibu kabar kurang baik bagi rekan-rekan honorer terkhusus di daerah Aceh Jaya Bapak Ibu ya. Nah, kita berharap semoga di daerah lainnya tenaga honorer sekalian itu tidak diberhentikan ya, tetap lanjut bekerja, dan juga tentunya berdasarkan surat edaran Menpan RB mengenai pendataan non-ASN bagi rekan-rekan yang masuk ke dalam kriteria surat edaran Menpan RB ini Bapak Ibu, tentunya untuk pendataan non-ASN silakan Bapak Ibu menyelesaikan tahapan pendataan non-ASN menjelang pengumuman ataupun tahap finalisasi di bulan Oktober ini juga Bapak Ibu ya. Kalau dasar timeline-nya itu di akhir bulan Oktober. Dan silakan lagi Bapak Ibu konsultasikan ke instansinya masing-masing terkait dengan pendataan non-ASN ini agar Bapak Ibu apabila masuk ke dalam kriteria, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam database BKN yang akan dijadikan sebagai data dasar non-ASN di tahun 2022 tentunya terkait dengan untuk pemetaan maupun untuk penyelesaian honorer ke depannya. Itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.